Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa atas segala nikmatnya, segala karunia-Nya, dengan izinnya pula kita pada kesempatan ini dipertemukan kembali untuk membahas Asma al-Husna, nama-nama Allah yang indah. Dan An-Nabilusi melanjutkan menjadi wasifatuhul fudla, dan sifat-sifatnya yang utama. Kali ini akan kita bahas Allah Al-Haq, Allah yang Maha Benar. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 116 disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Dia. Rabbul Arsyil Karim, yang mempunyai arsy yang mulia. As-Sa'di di dalam tafsirnya menafsirkan fakaunuhu malikun lil khalqi kullihim haqqan fi sifatih, yang artinya Allah adalah Raja yang berkuasa terhadap makhluknya seluruhnya dengan hak, dengan benar. Apa yang benar? Fi sidqihi wa wa'dihi wa wa'idihi. Di dalam kebenarannya, dalam sidiknya, dalam soal janjinya, dan juga mengenai ancamannya. Allah Al-Haq adalah ma'luhan, ma'budan. Dia adalah Tuhan satu-satunya yang mesti disembah, yang berhak disembah. Ma'luhan, ma'budan, sama maknanya. Mengapa demikian? Di dalam tafsirnya As-Sa'di menyebutkan lima lahu minal kamal, karena yang dipunyai oleh Allah Al-Haq itu sangat sempurna. Makanya selanjutnya Nabilusi menjelaskan Al-Haq huwa al-muttasifu bil wujudid daim. Al-Haq itu Tuhan Allah yang bersifat wujud yang langgeng.
wabil hayatil qayyumiyati wal baqa, dan kehidupannya berdiri sendiri dan mengurus semua makhluknya, wal baqa, dan kekal adanya. Fala yulhiquhu zawal wala fana, dia tidak akan hilang atau tidak akan hancur. Wa kullu awsafil haq kamilah, setiap sifat-sifat yang dipunyai oleh al-haq itu sempurna. Bagaimana gambaran kesempurnaannya itu? Disebutkan di sini, jami'atun lil kamali wal jamali wal azamati wal jalali. Kesempurnaan itu terkumpul di dalamnya. Sempurna itu sendiri, indahnya, keagungannya, baik agung karena besarnya maupun karena yang patut untuk ditakuti. Al-haq ditutup oleh An-Nablusi, zidduhu al-batil. Al-haq itu sebaliknya adalah al-batil. Yang benar, yang batil itu yang palsu atau yang tidak pas atau yang akan zawal, yang akan hancur. Allah al-haq disebutkan oleh banyak buku, terutama dari Prof. Quraisy menyebutkan karena dia tidak mengalami perubahan sedikit pun. Dia wujud dan wujudnya itu keharusan adanya atau kewajiban menurut nalar yang sehat. Tidak dapat tergambar di dalam benak Allah al-haq, nggak bisa digambarkan di dalam otak kita bahwa dia disentuh oleh ketiadaan atau perubahan sebagaimana dialami oleh makhluknya. Dia ajak, ad-daim, al-baqa. Dia berhak atau bahkan harus disembah. Tidak ada Tuhan yang patut, pantas untuk disembah kecuali dia sendiri, Allah al-haq. Dia al-haq karena yang bersumber daripadanya pasti benar, pasti mantap, dan pasti tidak berubah. Bagaimana meneladaninya? Allah al-haq, An-Nablusi menyebutkan, la budda an nata'arrafa ilal haq. Kita mesti mengenal Allah al-haq itu. Wala budda an na'taqida haqqan. Dan dengan mengenal itu, kita akan punya keyakinan, punya i'tiqad bahwa Allah itu benar adanya. Wa an naqula haqqan. Dengan demikian kita akan berkata yang benar. Wa an nasluka al-manhaj as-sahih. Dan dengan mengenal al-haq, dengan keyakinan al-haq, kita akan menempuh ibadah melalui manhaj yang benar. Linakuna ala haq, supaya kita ada di dalam track yang hak, jalan yang hak. Wa hatta nastahiqqa, dan dengan demikian pada ujungnya kita akan berhak ayyar fa'anallah azza wa jal, akan meninggikan harkat dan martabat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haq tadi. Berakhlak meneladani al-haq juga disebutkan lagi bahwa kita mesti memandang dengan bertafakkur tentang alam raya ini sebagai makhluknya, sehingga kita dapat meyakini bahwa Allah dan tuntunannya itu adalah benar.
Dan dengan demikian maka akhlak kita akan selalu dengan, demi, dan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan larut dalam menuntut hak dari pihak lain sebelum melaksanakan kewajiban. Karena al-haq itu artinya juga adalah kewajiban yang berimbal balik dengan hak. Kewajiban dulu, baru hak. Oleh karena itu tidak pantas menurut akhlak kalau kita menuntut sesuatu sementara kita melupakan kewajibannya. Karena makna hak sekali lagi adalah kewajiban yang berhadapan dengan hak itu sendiri. Ada idoh yang patut mendapatkan perhatian kita adalah wa idza kana Allahu ma'ak faman 'alaik. Kalau Allah sudah bersama kita, bersama kamu, maka siapa yang bisa mengalahkan kamu? Wa idza kana 'alaik, kalau Anda itu kalah, Anda itu hina, Anda itu rendah, faman ma'aka, bertanyalah pada diri Anda, siapa yang bersama dengan Anda sehingga Anda menjadi rendah? Mengapa demikian? Jawabnya sebenarnya tersebut di dalam idhoh yang terakhir ini. Innal batil min sifatihi sabitah zahuq. Batil itu sifat yang melekat padanya adalah hancur. Wa in kana al-i'tiqad batilan fahuwa zahuq. Makanya kalau ada orang beriktikad dengan iktikad yang batil, maka akan hancur dia. Wa in kana suluk batilan, kalau ibadah-ibadahnya batil karena iktikadnya juga batil, fahuwa zahuq, maka dia juga akan hancur. Oleh karena itu, bila kita menginginkan apa yang telah Allah karuniakan pada kita ini abadi dalam perspektif dunia, ajeg, lestari, maka kita mesti bersama-sama Allah al-haq. Al-haq itulah yang memberikan kelanggengannya. Karena batil itu karakter aslinya adalah zahuq, hancur. Demikian mudah-mudahan Allah selalu menunjukkan kepada kita ila sabilil haq, pada jalan yang benar. Bukan sabilil batil, bukan jalan yang batil. Supaya kita dapat hidup lestari dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan akan dilanjutkan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.